Hai, mungkin aku bakal langsung ke intinya aja, bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Indonesia sedang dilanda cobaan. Indonesia sedang gelap. Dari awal tahun banyak banget berita-berita yang hadir di tengah-tengah kita, berita-berita yang tidak mengenakan hati, berita-berita yang membuat warga Indonesia itu marah, muak gitu. Puncaknya kemarin di pengesahan RUU TNI, yang dimana itu luar biasa ya pemerintah Indonesia ini. Aku mungkin di video ini gak bahas dari sudut pandang politik gitu, karena memang aku bukan pakarnya dan background aku bukan di situ. Tapi aku pengen di video ini pengen nyampein bagaimana sih keresahan aku sebagai salah satu warga Indonesia gitu, dengan adanya berita-berita yang tidak mengenakan ini gitu. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya apa saja sih dampak dari pengesahan RUU TNI ini. Apa saja sih yang bakal terjadi nantinya ya setelah RUU TNI ini disahkan. Baik itu dampak untuk masyarakat, dapat dampak untuk masyarakat sipil, mahasiswa, dan dampak untuk perempuan. Aku sebenarnya jarang banget ya buat video speak up ataupun segala macamnya. Aku lebih suka mengobservasi, aku lebih suka mengulik informasi, mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi dari sudut pandang ini, dari sudut pandang ini gitu. Sehingga itu yang membuat aku paham terhadap berita-berita yang hadir di tengah-tengah kita ini gitu. Aku lebih suka seperti itu. Dan puncaknya di tanggal 20 Maret kemarin RUU TNI disahkan. Wah, aku mikir kayaknya ini udah puncaknya deh. Kayaknya ini bakal gak bisa kita diam seperti ini. Karena dampaknya gitu teman-teman, itu sangat besar sekali untuk keberlangsungan kita sebagai warga negara Indonesia. Dan yang membuat warga Indonesia itu geram gitu, kenapa sih pembahasan RUU TNI ini kesannya terburu-buru, pembahasannya juga dilakukan secara tertutup. Itu kenapa gitu? Ada apa sebenarnya gitu? Dan hal tersebutlah gitu yang membuat masyarakat Indonesia itu marah, geram gitu. Hak mereka sebagai masyarakat itu apa? Karena mereka yang membuat undang-undang, tapi apa yang bakal kena imbasnya itu kita sebagai masyarakat Indonesia. Kita yang akan melaksanakan undang-undang tersebut. Kita tidak dilibatkan untuk membahas undang-undang tersebut, tapi kita yang kena dampaknya. Bagaimana kita gak marah gitu? Bagaimana masyarakat Indonesia itu gak marah, gak muak dengan pemerintah? Kita seakan tidak berdaya ya teman-teman. Kita seakan dipermainkan. Tapi yang pengen aku highlight bahas gitu ya, emosi personal, dampak bagi personal. Karena aku lihat masyarakat Indonesia sekarang lebih agresif, emosinya sudah tidak terkontrol gitu ya. Banyak banget kita lihat hal-hal seperti itu, netizen yang makin barbar, kemudian orang-orang di jalanan pada chaos semuanya. Banyak banget berita-berita yang kita lihat di media sosial, di mana para mahasiswa turun menyuarakan dan melakukan penolakan terhadap kebijakan dari pemerintah. Dan itu sangat berdampak ya untuk emosional kita, mental kita. Dan ini yang pengen aku highlight di sini. Ada emosi yang terbendung gitu dalam diri kita, yang ingin kita luapkan, tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Karena
oke, kita bisa lah ya melakukan aksi dan sebagainya, tapi yang kita tuh nggak bisa langsung nyentuh ke mereka, langsung masuk ke mereka untuk menyelesaikan ini gitu. Karena yang tetap yang punya kuasa itu adalah mereka. Kita nggak bisa langsung sentuh secara langsung ke mereka. Orang-orang sekarang merasa bahwa hidup di Indonesia ini sudah tidak ada jaminannya lagi. Sudah tidak ada jaminan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan. Sedangkan kalau ngomongin kebijakan negara ya sebagai pemerintah harusnya wewenang atau tugasnya pemerintah, khususnya DPR ya, Dewan Perwakilan Rakyat katanya, itu adalah sebagai pengontrol gitu. Sebagai yang mempermudah kita hidup di negara ini. Tapi itu nggak kelihatan sekarang, sama sekali nggak kelihatan. Di situasi seperti ini ya, kita dituntut untuk survive. Kita dituntut untuk bertahan, berpegang teguh. Jangan sampai tekanan-tekanan dari luar itu dapat mengganggu kita baik secara fisik maupun mental. Kita harus bertahan dengan apa yang sudah kita punya, tanpa mengandalkan orang lain, tanpa mengandalkan pemerintah, karena sudah tidak ada harapan lagi. Harapan kita, aspirasi kita didengar oleh pemerintah, karena mereka sudah nggak peduli dengan kita. Dan di sini ya terakhir ya dari aku pengen ngajak teman-teman yang sudah nonton nih sampai menit ini. Dalam kondisi sekarang kita harus punya kekuatan yang lebih dan kewarasan gitu. Karena kalau kita nggak punya kedua itu, kita bakal habis. Meskipun kita nggak tahu akhir dari ini seperti apa, akhir cerita ini seperti apa, meskipun kita nggak punya kekuatan yang lebih gitu. Dan di saat-saat seperti ini kita butuh waras untuk merespon segala berita-berita negatif yang masuk ke dalam diri kita, agar kita dapat bertahan di tengah kegelapannya Indonesia sekarang. Jangan sampai emosi-emosi itu yang bakal membuat kita jadi hancur nantinya. Terima kasih kepada seluruh elemen-elemen mahasiswa yang sudah berani menyuarakan apa yang menjadi keresahan dari masyarakat Indonesia gitu. I feel you guys. So, sekian dari aku. Bye-bye.